Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faqaha fid dini man istafahu minal ulama'il a'lam alladzi ja'alahumul kawakiba yahtadi biha lakidh dhulam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairul hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil lil imamil muallif rahimallahu ta'ala wa naman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fidarini amin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatik wansur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala fi kitabil zubad babul istinja'iyah. Bab istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Talwithu farjim mujibus tinja'i wa sunna bil ahjari summal ma yujzi'ul ma'un aw thalathun ahjarin yungki biha aina wa sunnal itari. Talwithu farjin mujibus tinjai, yang menyebabkan beristinja yaitu kotoran kemaluan yang keluar, itu menyebabkan kita wajib beristinja. Istinja maknanya bersuci. Kalau air diguyur bekasan buang kotoran, sekedar air begitu aja, cepok, istilah orang kampung namanya cebok. Nah, tapi di sini kalau cebok nggak ada pahalanya, tapi kalau istinja itu masuk ibadah. Jadi kalau istinja pas istinja kita cebok tuh niat dalam hati, nawa itu istinjai kalau kencing doang, minal bauli. Kalau kita cebok tuh ya, kita mau bersihin kita punya zakar, cuci, nah itu nawa itu istinjai minal bauli fardo alayya. Nah, itu dalam hati kan lagi di WC. Nah, kalau dia BAB niatnya itu nawa itu istinjai minal bauli wal ghaiti, nah, fardo alayya. Nah, itu kalau gitu istinjanya jadi pahala, artinya jadi ibadah, karena membersihkan daripada najis ringan, najis kecil, najis ringan maksudnya, najis yang sedang ya, najis sedang. Kalau kita orang dewasa najis sedang. Wasunnu bil ahjari sumal ma'i, disunahkan beristinja itu diawali dengan batu, sumal ma'i, lalu disusul dengan air. Batu kalau sekarang mah konversinya ke tisu. Jadi kalau sifat daripada batu itu ada di satu benda pengganti batu, umpama tisu, satu sifatnya itu dia harus bersih, kedua bisa menyerap gitu, menyerap. Yang ketiga nanti sifat batu itu memiliki tiga permukaan segitiga, entah segitiga atau batu yang 3 buah. Jadi kalau tisunya 3 lembar kan gitu. Lembaran pertama pulung-pulung udah buang 2 gitu. 3 baru air. Itu yang sempurnanya istinja. Kalau mau sempurna istinja gitu, jadi habis pipis dehem kan tuh sampai tiris gitu,
Kalau dehem itu tarik napas, otot perut yang ditekan. Nah itu baru keluar. Tapi kalau cuma di sini tenaganya nih di tenggorokan, enggak. Yang namanya istibrok istilahnya itu, ngedehem. Itu yang dimainin otot bawah perut. Dari bawah pusat tuh ada otot di situ. Jadi ambil napas, tekan. Nah, yang goyang tuh sini, bukan ini, bukan tenggorokan. Nah itu namanya istibrok. Keluar tuh deh. Nah gitu. Ada ulama kalau yang apik istibrok tuh wajib. Kalau yang apik. Tapi kalau banyakkan ulama umumnya itu sunnah. Tujuannya istibrok itu kan menyelesaikan sisa, supaya tidak ada kekhawatiran setelah istinja sisa itu keluar dengan ini, apalagi kalau dia punya saluran itu udah dol. Ada pada saat selesai istinja, kalau dia nggak istibrok itu, kalau pas sholat atau berdiri itu kayak ada yang jalan di batang tuh, gitu. Kalau orang yang salurannya udah dol itu bisa netes. Cirinya sempaknya waktu dibuka bau pesing. Nah, itu berarti dia punya saluran itu dol, saluran batangnya. Jadi kalau ibarat kata gini, pada saat sumpama kita selang nih, atau selang ukur, kalau ada udara tuh, udara nahan, gelembung, itu dia nahan air jalan tapi nggak netes karena ada gelembung di situ. Nah, ada orang kita, saluran kita tuh ada yang memang udah loncer, nggak ada penahannya. Maka kalau nggak istibrok, dikhawatirkan keluar pada saat dia berdiri. Di rakaat pertama udah berasa tuh di jalan. Kalau dia jalan netes, nah itu udah wudunya batal, berarti sholatnya nggak sah. Makanya istibrok tuh penting, jangan ditinggal. Meskipun sebagian ulama bilang istibrok itu hukumnya sunnah, tapi bagi kita orang yang apik, orang yang berhati-hati dalam ibadah, supaya istinja kita itu bersih, wudhu kita sah, ibadah kita diterima, istibrok jangan ditinggal. Gimana kalau umpama pipisnya berdiri, bisa istibrok ya, masih bisa, cuma agak lama itu, bisa 3 kali istibrok. Tapi kalau jongkok itu sekali langsung selesai itu. Nah sunnahnya kan jongkok. Tapi kalau toiletnya berdiri kan sulit. Nah itu dibantu urut. Jadi diurut pelan-pelan gitu urutnya. Urutnya satu jalur, yang dibalik-balik repot. Satu jalur. Satu jalur sambil nah gitu. Tadi netes. Jadi kalau diri bisa sampai 3 kali itu keluar. Keluar lagi nih. Keluar lagi nih. Ambil napas, tekan bawah pusar baru. Nah itu namanya istibrok. Bukan di sini, bukan. Ininya nggak goyang. Ininya doang yang goyang, tenggorokannya bukan. Ininya yang digoyang, tekanannya di sini. Gitu. Jadi emang ada di sini saraf ke bagian vital nih, di sini di bawah pusar. Masalah orang impoten tuh, nah, diurutnya pun di sini saraf, dari sini sini di bawah pusar, paha sebelah kanan nih, paha perut dalam, kaki kiri, paha kiri dalam, di situ saluran kita tuh. Mau laki mau perempuan. Makanya orang kalau yang turun bro sakit itu, sarafnya di sini sakit, segitiga ya, sakit, keluarnya luar biasa. Karena sarafnya di situ. Nah istibrok tuh, pada saat istibrok nirisin itu, nirisin, nah itu jangan ditinggal. Yuzi'ul ma'u aw thalasu ahjarin, sah beristinja dengan air memilih, atau salasu ahjarin dengan 3 batu. Yungki biha ainan wa sunnul ihtar, yang dapat mensucikan daripada benda najis, namun disundahkan mengganjilkan. Jadi syarat batunya itu yang suci, yang nyerap gitu. Sunnahnya itu ganjil. Walau bi atrafin salasin hasol bikulim mashati lisairil maha,
meskipun dengan 3 sisi dari satu batu, yang mana dapat diperbolehkan dengan setiap usapan itu untuk seluruh tempat keluarnya najis. Jadi kalau seumpama dubur, ya dubur kan gini, seumpama ini batu segitiga, agak gedean gitu. Tapi harus menghindar dia. Seumpama dia BAB di sini, mau beristinjanya tuh minggir dulu, semeter apa setengah meter di sini. Satu diambil di sini, dari sini dia ke sini. Batu kedua dari sini dia ke sini. Batu ketiga, nah, gitu. Jangan tengah dulu. Ini lubang. Kalau pipis ya cuma gini aja. Nah, uang. Jangan digosok-gosok. Repot. Iya. Kalau dia mosil, bingung. Repot. Iya. Wah, pas digosok mosil dakarnya. Jadi fosil, repot. Gitu. Caranya begitu, bukan digosok-gosok, bukan. Karena sehalus-halusnya batu pasti dia punya serat. Sakit kalau digosok. Gitu. Wa syartu la yajibu kharijun wala yatra'u ghairuhu wala yang takila. Dan syarat istinja dengan batu adalah benda najis yang keluar belum mengering. Syaratnya tuh kalau mau pakai batu, selepas BAB tuh langsung. Jangan udah keluar itu kotoran jawab WA dulu. Atau ngabisin rokok dulu, keburu kering. Nggak bisa deh tuh. Udah nggak bisa tuh ngambil batu. Udah langsung dengan air. Dan tidak terkena benda lain dan belum berpindah dari kubulan dulu. Artinya masih di situ. Kalau udah berecetan nggak bisa, kayak moncor itu nggak bisa pakai batu. Itu udah langsung air, langsung air udah putusin air. Jadi kalau ngambil fadilah sunnah yang sempurna itu satu dengan batu, langsung habis setelah itu dibilas dengan air, kayak gitu. Tapi kalau memilih antara batu dan air, maka pilihlah air. Kalau sekarang batu sulit dan kita khawatir, nah, berarti diambilnya kan tisu. Nah, kenapa tisu bisa? Karena sifatnya bisa menghilangkan atau menyerap daripada najis, kotoran bisa. Wan nadbu bil bina'i la mustaqbina au mudbiran wa harramuhu fil fala. Sunnah undabu sunnah fil bina'in la mustaqbil. Apabila ia buang hajat di bina tuh bangunan, kalau kita WC, sunnah itu tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Berarti kalau bina berarti apa? Tertutup. Kalau di ruang tertutup sunnahnya tetap ngikutin prosedur, jangan ngadep kiblat, jangan membelakangi kiblat, bikin dudukan WC itu. Kalau ada bangunan. Kalau nggak ada bangunan. Tapi kalau nggak ada bangunan haram, nggak boleh. Wa harramuhu fil fala, tetapi haram bagi tempat yang terbuka. Kalau tempat yang terbuka nggak boleh. Kebon, di kebon nggak boleh. Kalau bulat banget gimana tuh? Udah bulat banget gitu, udah nggak nahan. Iya, camping. Iya, camping ya. Jamban kenanya bangunan bukan? Pokoknya di mana kalau buang hajat itu kita tertutup, maksudnya terhalang. Oh, dihalang. Terhalang. Nah, itu sunnah kita itu tidak menghadap atau membelakangi. Sama seperti kalau terbuka kan banyak, nggak boleh belakangin matahari, ngadep matahari, ya terbit terbenam, sama aja mungkin. Air nggak boleh, air mata angin arah angin berlawanan dengan arah angin, nggak boleh.
Kayak pipis, angin dari sono, pipisnya madep sono, habis air mana-mana. Jembatan. Jadi Ribet juga ya. seperti itu. Kalau bikin WC, karena udah tahu, kalau udah kejadian gitu, kebetulan emang belum punya modal buat renovasi, WC-nya madep Sebelah. kiblat, asal jongkok sono kiblat, berarti sono yang kiblat madep. Nah, WC-nya madep begini madepnya. Nah, mungkin yang bikin developernya nggak paham. Ya, duit lagi nggak ada, ya udah nikmatin aja. Kalau kita bisa kita puter, kita yang puter bukan dia, bukan klosetnya yang muter, kita yang muter kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, sulit mungkin karena ngepres atau ya udah adanya kayak gitu. Tapi karena dia udah di dalam bangunan, sunnah aja, ngerjainnya makruh berarti. Tapi kalau terbuka haram. Wala bima'i raqidin wala mah wa tahdam musmirin wa thaqbi wa syarab. Wala bima'in raqidin, dan disunahkan tidak membuang hajat di air yang tidak ngalir, air ngembang. Air ngembang nggak boleh. Dan tidak di arah bertiupnya angin. Nah, itu. Dan tidak boleh buang hajat di bawah pohon Yang berbuah. Iya. Atau dan di lubang dan celah-celah yang ada di tanah. Jangan. Dikhawatirkan ya ada jinnya, ada makhluk hidup lain lagi di situ. Nempel deh. Karena kalau lubang itu kan kalau nggak sarang tikus, sarang ular. Kalau di kebun-kebun. Jadi jangan sampai kita merugikan makhluk lain. Itu yang kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya mungkin lubang jin. Gitu. Wazili watariki wal yab'ud wala yahmilu dzikrallahi auman ursila. Wazili watariki, dan tidak boleh buang hajat di bawah naungan, seumpama pohon yang rindang, tempat orang duduk-duduk, halte di bawah naungan, di jalan yang sering dilalui orang, nggak boleh juga. Dan hendaknya ia menjauh dan tidak membawa tulisan yang mengandung nama Allah atau utusannya. Nggak boleh nama ismu jalalah, nggak boleh nama Allah. Seumpama dia punya kalung, wah kalung anti miskin, siapa yang pakai nih, oh nanti dia kaya, auranya bagus, tulisannya Allah, dibawa ke WC. Kalau sengaja haram, dosa, nggak boleh. Atau kalung ada tulisannya Muhammad, Yusuf, nggak boleh. Semua tuh nabi, pokoknya utusan nabi, utusan Allah tuh. Jibril, Mikail, semua nggak boleh. Heri boleh. Ngandung. Sampai ada di penjelasan dulu, saya punya guru tuh jelasin. Sampai kalau ada temen namanya Muhammad, satu toilet sama kita. Kalau ngobrol kan makruh. Kita panggil namanya Muhammad di WC. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Sampai sebegitunya. Jangankan tulisan. Punya teman namanya Yusuf. Kalau kita panggil Ucup sih nggak masalah. Gitu. Kita panggil dengan sempurna. Ya Yusuf gitu. Yusuf di WC. Ya. Nah, itu nggak boleh. Boleh juga. Saking mulianya itu nama para utusan. Boleh imam juga. Wa man saha dhamma alaihi bil yadi wa ista'izu bi aksil masjidi. Dan barang siapa orang yang lupa ke bawah itu kalung ada namanya, lupa dia, ada lapas Allah atau lapas utusannya Allah Ta'ala, maka hendaklah ia genggam dengan tangan, tutup pintu. Jadi kalau dia pipis, tutupin, harus ditutup atau dimasukin ke dalam baju, digenggam atau dan sunnah membaca ta'awuz. Dan kalau keluar kebalikan dari masjid, yakni kalau keluar dahulukan kaki kanan, masuk ke kaki kiri.
Itu kalau dari segi kesehatan, masuk ke toilet itu kaki kiri. Pada saat kita ngelangkah kiri itu bilik paru itu ada 2 bilik. Bilik pernapasan masuk ke dalam itu tertutup. Masuk kiri gerak, pas saya gerak kiri itu ngelangkah sek, itu paru itu ada 2 bilik. Nggak apa belajar biologi makanya. Itu ada 2 bilik. Bilik oksigen masuk itu ketutup. Makanya orang jarang ngelangkah kaki kiri dia narik napas. Rata-rata buang napas. Ya. Kanan orang bisa ngambil napas. Jalan nih. Ngelangkah kaki kanan tuh narik napas. Kiri buang napas. Coba aja. Pada saat dia ngelangkah kiri, bilik nafas oksigen masuk ketutup. Jadi bakteri yang ada di toilet nggak masuk ke dalam paru. Ya, hebatnya Nabi ya. Nabi Muhammad itu luar biasa. Nah, pada saat dikeluar kanan, nah, bilik kebuka, nafas keluar, jantung aktif lebih, nah, pompa. Itu kan. Itu kenapa disunahkan. Jadi bukan sekedar hanya adab, ya, bukan. Ada itu. Kalau ini ada dah. Kalau coba aja buka anatomi manusia tuh, itu paru tuh ada bilik kanan, bilik kiri istilahnya itu. Itu udah nyampe situ. Nah yang nemuin ya orang di luar Islam. Jadi pada saat tuh kaki kiri itu begini, dipelajarin itu. Nah ternyata di Islam ajarannya sampai sedetail itu. Cuman kan dulu Nabi nggak ngasih tahu. Cuman gitu aja. Dapatnya perintah Allah ya Rasulullah, Nabi dapat ajaran dari Allah, masuk kiri, keluar kanan. Ya ini kiri kanan. Tapi kalau dipelajarin dari segi kesehatan itu nggak ada. Gitu. Bisa jadi orang yang gampang sakit pernapasan, bengek, ampeg kalau orang Betawi itu. Ya bisa jadi karena dia nggak ngerti, masuk kakus kaki kanan. Gitu. Bakteri yang ada di toilet harus diisep, disedot, masuk ke paru. Bisa jadi itu. Waqaddimal yumna khurujan was'an maghfiratal wamdah wahmad wabil yusrad khul. Maka dahulukan kaki kanan ketika keluar dan mohonlah ampunan dan pujilah Allah dan masuklah dengan mendahulukan kaki kiri. Itu kalau jadi kalau masuk Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar alhamdulillah apa namanya? Kan kalau singkatnya gufronaka gitu ya. Gufrona dikamas. Alhamdulillazi azhaba anil hadza wa afani. Gufronaka robbana gitu. Itu yang panjangnya. Kalau gufronaka dong enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Kan mohon dan mohonlah ampunan, berarti gufronaka. Nah, kalau alhamdulillahilladzi azhaba, nah itu kan pujian. Alhamdulillahilladzi azhaba anil hadza wa afani. Nah itu kan pujian. Ditambahin lagi gufronaka. Nah, itu berarti memohonlah kepada Allah, mohonlah ampunan dan pujian. Wa tabilil yusra wa sauban ahsira syai'an fa syai'a sakinan mustatira. Dan orang yang buang hajat sunnah bertumpuhlah pada kaki kiri dan singkaplah pakaian sedikit demi sedikit, digulung. Karena dulu kan orang-orang dulu bajunya panjang kayak model-model gamis. Yang kiri kan ini. Nah, ininya nunduk dikit gitu. Bukan gini. Oh gini mah tarian gini silatnya. ini nunduk, nah gitu.
Tuh pada saat dia gini tuh turun. Nah ini neken nih, neken pipis aja. Keluar. Jadi kayak botol kayak miring. Ngeluarin air botol begini sama botol miring, airnya kira-kira lancaran mana keluarnya? Miring. Miring. Kalau botol begitu. Kalau dia apa? Angin ada ya. Begini kan. Tapi kalau dia miring, tekan. Pipis. Kalau BAB balikannya. Oh, Nah, BAB dibalik. gitu. Makanya WC jongkok, nggak bisa WC. WC yang duduk nggak bisa. Bisa diangkatnya. Duduk, dijongkokin gitu ya. Tangkerin satu aja. Kepleset yang ada. Ada bencana. Itu masalah Gitu. perilaku istinja yang sempurna. Artinya kalau nggak bisa duduk, yang ada sekarang modelnya duduk, ya udah nikmatin lah duduk. Zamannya tadi. Duduk udah. Tapi kalau kita mau bawa sunnahnya Nabi, ya kita bikin WC jongkok. Di bawah aja Tuntas. bro. Service center kan masih ada yang jongkok. Karena kalau jongkok itu usaha untuk keluarnya kotoran itu lebih enteng, Beda ya. nggak perlu ngeden, lebih enteng. Cuma masalah di kaki doang. Cuma kalau orang yang sudah tua, jengkang, pegangan. Gitu. Kalau mau bawa sana gitu. Singkap pakaian ditarik Pak. Kalau diprat ya. Dan keadaan diam, tidak berbicara, serta tertutup dari pandangan mata. Artinya bikin bilik. Kalau enggak ngumpet gimana gitu. Kalau memang harus di area terbuka mau di kebun, cari di mana. Dan sekiranya orang enggak. Wa min baqayal bauli yastabri wala yastanjil bima'i ala ma nazala. Dan disunahkan menuntaskan sisa air kencing dehem istibrok, dan tidak beristinja dengan air di tempat turunnya kotoran. Nah ini kalau kita buang hajat di kloset ya, itu kan apalagi yang American standar tuh, yang keluar selang. Iya. Nah itu dihindarin kalau bisa tuh. Karena khawatir air yang jatuh najis itu muncrat ke paha kita. Paha mana? Iya. Kalau keadaannya seumpama seperti itu, kita lagi ke luar negeri umpama, Timur kayak pasti itu. ya udah kebiasaan membawa tisu basah, tisu kering tuh jadi bekal, jadi kayak kita bawa hal yang penting zaman sekarang. Orang-orang yang jalan ke daerah satu gedung yang dia udah paham bahwa di sana kalau tempat buang hajatnya seperti itu, ya dia harus siap tuh tisu basah, tisu kering gitu. Dia harus keluar. Jadi setelah sampai situ, untuk ngilangin kekhawatiran cipratan daripada air yang terkena najis naik ke atas, nah itu dibilas pakai tisu kering dulu, dilap, baru tisu basah. Kan kita udah cebok tuh di tempat cebok, kan beraknya di situ, ceboknya di situ. Oh, atau pakai apa tuh? Jet air yang tekan-tekan tuh. So. Ya lubangnya bersih. Air yang kas ceboknya kan pada kena ke paha-paha. Tapi kalau toilet di rumah itu ceboknya di situ, nanti cebok lagi di bawah. Kalau saya gitu. Buat ngilangin kekhawatiran. Lama lahu bunia bijamidin tahar laqasa bin wazih tirami kathamara. Selain di tempat yang memang dibangun untuk buang air, artinya di tempat turunnya kotoran selain diturun. Istinja dapat dilakukan dengan benda yang padat, yang suci, bukan benda yang halus dan bukan benda yang dihormati seperti buah-buah. Artinya rangkuman. Rangkumannya seperti itu.
Artinya dalam pembahasan batu itu kan padat sifatnya, suci, bukan benda yang halus dan bukan benda yang dihormati. Kalau tisu tuh bukan halus. Kalau halus tuh debu, itu halus. Kalau tisu kan masih bisa dilihat. Tisu ini halus, maksudnya halus tidak kasar. Tapi penjelasan kitab halus di sini halus seperti debu, itu nggak bisa. Gitu. Dan bukan benda yang dihormati seperti makanan atau buah-buahan. Cebok pakai roti, saking kayanya nggak bisa. Daun juga nggak ada tadi. Daun itu nggak bisa, dia nggak ada sifat menyerap, nggak ada. Dari mana sifat menyerapnya? Nggak ada. Al-Fatihah bil qabul wa tamai kulli su'i wa ma'mul wa sya'ni zahiran wa batinan fid dini wa dunya al akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li ahbabina wa li walidina wal masyayikhina ma'allat bil afiyah wa alaniyah أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا عدنان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.